kata kuasa hukum yang telah tersebar dimuat dalam media sosial serta media cetak nasional, baik elektronik dan cetak. Dengan ini saya, Nyonya Desiree Desitompo alias Desiree Tarigan, memberikan hak jawab dan bantahan sebagai berikut. Bahwa hari ini, Rabu tanggal 7 April, saya dan ibu saya tadi ibu telah membuat dua laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan, yakni sebagai berikut. Laporan pertama, pelapornya saya sendiri, Nyonya Desiree Desitompo, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHM dan Muara Kertas Supang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya, Nyonya Desiree Desitompo, selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Muarakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHM yang isinya diduga menyatakan fatwa fitnah dan penyebaran nama baik, yakni menyatakan saya, Nyonya Desiree Desitompo, telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Selanjutnya, saya membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi kedua, lapor Nyonya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHM. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP, pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79 sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sitompul SHM diduga telah menyerobot lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SHM diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, tanpa seizin ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Selain itu kuasa hukum terlapor, yakni Muarakarta, telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang saat itu telah disiarkan pada berbagai akun channel YouTube ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, merasa dirugikan atas perbuatan ini sehingga ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, atas konferensi pers yang dilakukan oleh Dr. Hotma Sitompul SHM dan kuasa hukumnya tanggal 6 April 2021, maka saya memberikan jawaban dan bantahan sebagai berikut. Terkait tuduhan memanfaatkan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan alias Ribu, bahwa tanah yang diduga diserobot oleh Dr. Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari 79 adalah atas nama ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga jelas secara formal berhak untuk melakukan upaya hukum adalah ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Seorang ibu mana yang tidak sedih dan marah melihat anaknya diusir dan kemudian di atas tanahnya dibangun tembok pembatas. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya. Tadi pun ibu saya mau kesini, dia bilang saya pusing.
Yang menyedihkan dan memicu amarah ibu saya atas tindakan Dr. Hotma Sitompul SHMH. Sebagai tambahan juga, selain diserobot tanahnya, mobilnya ibu saya juga diambil. Bahwa tidak pernah ada perjanjian apapun antara ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, dengan Dr. Hotma Sitompul terkait peralihan hak milik tanah berada di belakang tanah ibu saya, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH, sehingga tidak benar tanah tersebut telah diberikan atau dialihkan atas nama ibu saya yang dikatanya ada tukar, tidak ada sebenarnya itu. Bahwa tanah tersebut dibeli karena ini ada tanah di belakang dibeli oleh Dr. Hotma Sitompul, dibangun tembok pembatas oleh Dr. Hotma Sitompul untuk karena rumahnya, tanah ibu saya dengan tanah Hotma Sitompul menjadi satu, jadi menjaga keamanan, maka tanah itu dibelinya. Bukan lahan ibu saya, jadi tanah lain. Jadi kalau Dr. Hotma Sitompul SHMH benar-benar menyayangi ibu saya seperti yang dikatakannya, maka Dr. Hotma Sitompul SHMH dapat mendatangi ibu saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumahnya. Namun yang terjadi justru bukan mendatangi ibu saya, melainkan membangun tembok pembatas di antara rumah ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, dengan rumah yang telah saya dan Dr. Sitompul SHMH tempati selama kurang lebih 22 tahun. Lagi pula, kuasa hukum dari Dr. Hotma Sitompul SHMH, yakni yang bernama Murakarta SH, di dalam konferensi persnya telah membenarkan adanya penyerobotan tanah lahan milik Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga sangat wajar dan sesuai dengan hukum ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, ingin mempertahankan haknya. Bang, buat laporan bang. Terkait tuduhan adanya aset-aset aset-aset yang terdapat di Australia maupun Singapura, bahwa perlu saya sampaikan, yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya adalah berasal dari keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga saya meninggalkan warisan kepada saya yang sangat disyukuri, lebih dari cukup. Selain itu, saya juga memiliki usaha-usaha yang dijalankan secara mandiri, bahwa atas rezeki yang cukup tersebut, saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada, perlu saya tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan belikan atas nama anak-anak saya dan untuk pembayaran uang muka. Untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank, yakni dahulu Bank BSI, sekarang FG dan Bank UOB, HSBC, di mana saat ini aset tersebut masih dibebankan hak tanggung mortgage atau dijaminkan di bank karena masih belum lunas. Semua perjanjian untuk pembelian tanah atas hak anak saya, karena uangnya juga itu semuanya dari orang tua saya. Seorang pengacara seperti Hotma Sitompul bisa berkata seperti itu, saya juga nggak ngerti. Berarti dia mau pembayaran cicilan tersebut bersumber dari penyewaan atas aset-aset tersebut. Jadi semua aset-aset tersebut disewakan dari awal dan cicilannya dibayarkan dari uang sewa yang sampai sekarang juga belum lunas. Masih banyak hutangnya di situ. Mengenai ruko yang dibilang rumah mami toko dibeli dalam masa perkawinan, itu tidak benar, adalah bukan milik saya. Itu miliknya Bams. Waktu Bams baru nyanyi, dia punya uang, dia belikan ruko itu.
Jadi sekarang saya pinjam rukonya bang itu untuk usaha saya, karena saya nggak boleh usaha di rumah. Sesungguh malang nasib saya yang katanya merupakan isi seorang pengacara top di Indonesia untuk membeli satu apartemen saja harus berutang di bank. Dan Dr. Otma Sitompul tidak mengeluarkan uang untuk itu. Terkait tuduhan pembongkaran dan mengambil barang-barang di rumah Pangeran Antasari 79